Bincang di ranjang, Satu hati, satu ranjang, satu Tuhan. Halo, ini Bincang di Ranjang dengan aku Safi. Dan aku Dara. Di sini kita bakalan banyak ngomongin tentang iman, tentang cinta, tentang Rumah tangga, tentang Tuhan. apapun deh pokoknya. Semuanya dilakukan di ranjang. Yes. Makanya namanya Bincang di Ranjang. Jadi kata orang komunikasi yang terbaik adalah komunikasi sebelum tidur. Betul, kenapa tuh? Karena di situ waktu kita udah mulai ngantuk-ngantuk, Mulai keluar semua ya mulai jujurnya keluar ya. semua habis capek seharian ya kayak kita hari ini ya. Jadi kayak hari ini kita seharian capek kerja, waktu kita balik ke ranjang sebelum mau tidur, ya udah kita bincang-bincang. Makanya lahirnya Bincang di Ranjang. Oke. Jadi yang seperti teman-teman tahu juga bahwa kita udah jadi suami istri. Jadi kita udah berapa bulan ya nikah ya? Kurang lebih 3 bulan. Iya, Masih pasutri baru guys. Baru seumur jagung kita. Udah kurang lebih 3 bulan nih. Di awal bulan nanti awal bulan ini udah 3 bulan. Yes. Nah, bicara tentang nikah nih. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih ke flashback. Flashback apa nih kita? Mungkin kita flashback tentang persiapan pernikahan kita yang dulu kali ya. Wah, persiapan pernikahan Pengalaman kita yang sangat Aduhai. iya. Kamu dulu apa aku dulu nih? Gimana? Terserah kamu dulu deh. Jadi kalau bicara tentang pernikahan ya, kata orang tuh kayak ingat gak sih dulu kita banyak dikasih tahu orang bahwa oh kamu mau menikah itu banyak banget pasti tantangannya, Betul. persiapannya. Dulu dulu aku ngerasa sih ya kayaknya alah cuman orang lain. Waktu kita tahun lalu mungkin ya. Oh, enggak lah, kita lancar-lancar aja persiapan pernikahan. Kamu ngerasa gitu juga gak sih? Dulu awal-awal emang merasa kayak semuanya diluruskan, semuanya kayak dimudahkan gitu. Tapi ternyata iya jadi Wow. apa momen yang paling kamu ingat waktu persiapan pernikahan kita? Apa ya? Yang aku ingat ya waktu persiapan pernikahan itu mungkin berapa bulan ya? 3 bulan sebelumnya kali ya. Itu tuh kayak papaku tuh sakit. Oh iya. Terus kayak yang mengharuskan untuk berobat itu kurang lebih kayak 2 minggu ya. Iya 2 minggu kita jauh-jauhan enggak? Ya kita LDR karena aku harus nemenin papaku untuk berobat kayak gitu. Jadi kayak padahal di bulan-bulan itu tuh lumayan hektik ya. Kalau kita persiapan pernikahan kan pasti kayak Hamin 3 bulan tuh. betul mendekati hari H tuh kayak aduh banyak yang diurus kayak gitu. Ternyata di situ kayak aku diharuskan untuk menjaga papaku kayak gitu. Akhirnya seingatku juga waktu kamu jaga papa kayak ini ya lumayan kita kesulitan ngelanjutin Betul. persiapan pernikahan karena waktu itu kamu saat-saatnya untuk fitting jadi kita nikah di bulan September dan nikahnya kita tuh di Solo sedangkan domisili kita tuh di Surabaya. Yes, betul. Dan kita banyak vendor-vendor tuh di Surabaya jadi kayak Di Solo. Surabaya dan Solo kan Iya. untuk fitting-fitting kan juga banyak di Surabaya tuh. Jadi kayak lumayan sulit. Aku juga inget kita nikah bulan September. Waktu itu bulan April ya, papaku juga meninggal. Jadi kayak jujur buat Double aku, shot. iya double shot. Jadi jujur buat aku kayak di tahun ini itu kayak lumayan tantangan besar ya, karena harus berduka. Dan menurutku salah satu tantangan juga ketika ada orang ngomong, oh ketika kamu udah habis orang tua meninggal itu harus segera menikah dalam waktu 1 minggu, ada kan? Ada 1 minggu. Atau nggak harus nikah di depannya. Harus nikah di depannya peti matinya, atau harus nikah dalam waktu 3 bulan dan banyak omongan-omongan kayak, oh kenapa harus seperti itu? Karena yang mereka percayai arwah papa masih ada di bumi di sekitar kita, jadi kita harus merayakannya dan lain-lain. Tapi kayak ya Kita percayanya sama Tuhan. waktu itu ya aku ngomong ke kamu kan waktu itu kayak aku anaknya Tuhan Yesus, aku percaya sama Tuhan dan aku percaya ketika papa udah dipanggil Tuhan, papa udah Bersama Tuhan. bersama Tuhan. Entah itu kita di Katolik kita percaya ada api penyucian
ya aku percaya bahwa papa udah dalam naungan Tuhan, entah dimanapun papa berada. Jadi kayak itu nggak merubah keputusan kita untuk tetap lanjut di pernikahan sesuai jadwal kita. Betul. Iya. Terus apalagi ya, kayak persiapan pernikahan banyak ya. Betul, banyak banget. Apalagi ketika waktu apa? Yang aku ingat juga waktu aku harus ngerawat papaku itu, yang harus dikerjakan itu adalah kita ngurus KPP. Oh iya. Kursus pernikahan yang di gereja. Karena kan yang kalau gereja-gereja itu kan yang diuruskan harus mendekati hari H kan. Jadi kayak ya waktu itu tuh kayak ya bukan jamnya ya, kayak hari-hari jadwalnya jadwal KPP-nya itu harus kayak ngurus itu gitu, Iya, ngumpulin berkas segala Benar. macam, harus ngumpulin, dan itu lumayan agak ke pending ya. lumayan mundur. Iya. Dan ternyata masalah KPP, kamu ingat gak sih waktu kita KPP, akhirnya kita dapat jadwal KPP hampir 2 mingguan sebelum pernikahan, padahal itu sangat mepet sekali, ekstrim sekali. Karena selesai KPP kita harus kanonik, selesai kanonik kita harus kirim berkas, karena kita lokasinya KPP harus di Surabaya, Beda kota. nikahnya di Solo, jadi kayak wah itu sangat mepet sekali sih. Betul. Dan wah, kamu ingat gak sih momen mujizat waktu itu? Mujizat pertama ini, mujizat pertama. Mujizat pertama. Banyak sih mujizat, tapi mujizat pertamanya waktu KPP itu. Iya, betul. Kayak Tiba-tiba dikabarin, halo, ini kita dapat 1 slot KPP untuk kalian berdua di 2 bulan sebelumnya. Wah, ya kita nggak pikir panjang, langsung kita terima sih. Gas, ya. Iya, padahal waktu itu kita mikir, udah Pak, kalau kita nggak dapat tempat duduk, kita nggak apa-apa berdiri sambil ikut KPP, ikut kelas, gitu. Itu Tuhan, KPP. kayak Tuhan bener-bener kasih waktu yang terbaik kayak gitu. Iya. Bener tepat waktu banget sih. Tepat waktu banget sih waktu itu. Terus itu KPP. Masalah prewed, ingat nggak? Prewed. Itu bulan-bulan hujan ya. Bulan-bulan hujan dan kita ngerencanain prewed itu di outdoor. Betul. Karena jadi kita udah menentukan tanggal prewed itu tanggal sekian. Aku lupa tanggal berapa. Tapi udah oke semuanya persiapan, hairdo, fotografer, videografer di tanggal itu semua bisa. Ya tapi ternyata karena papa sakit ya waktu itu. Jadinya itu harus mundur. Ya udah dengan berat hati kita juga harus menunda jadwal yang pertama itu. Dan Puji Tuhannya. Mujizatnya di tanggal yang pertama itu ternyata hujan deras gitu. Betul. Jadi kayak wah, dan ketika kita prewed di tanggal yang kedua yang baru ya nggak hujan, cerah. Tapi ketika kita pulang naik mobil jelas langsung hujan. Gila, luar biasa Tuhan itu. Luar biasa. Terus apalagi oke, intinya menurutku banyak banget Iya benar, kayak tantangannya tuh banyak, dan kayak kata orang ya, kayak persiapan pernikahan pasti banyak tantangan, rintangan, kayak ya bener kayak nggak semulus jalan tol kayak gitu. Oke, terus apa lagi yang kamu ingat dalam proses persiapan kita waktu itu? Wih, menurutku ini yang paling ultimate ya. Widih, Tantangan yang paling ultimate dan sangat menguji iman. Ingat nggak apa itu? Apa-apa? H-7. Apa tuh? H-7 nikah. Oh, Gempar se-Indonesia. yang sangat membagongkan itu ya. Aduh, pusing. Itu Bener. jadi kita nikah di awal September ya. Dan di akhir Agustus, kalau kalian ingat, Masih ingat? Indonesia keadaan gimana? Demo di mana-mana. Betul. Demo para mahasiswa ya itu dulu yang bahas tentang awalnya dipicu dari gaji DPR yang gede banget, betul. dan akhirnya merambat ke demo-demo yang lain, dan demonya di setiap kota. Betul. Wah, seingat kita itu intinya demonya gede banget, ya kan teman-teman juga tahu. Dan Baik di Solo, di Surabaya, di Bandung, Jakarta, Makassar, wah semuanya sih. Dan wah, kalau balik lagi ke pernikahan kita, jadi kondisi pernikahan kita itu karena kita karena kita nikahnya di Solo, dan aku orang Surabaya dari orang Solo, tapi keluarganya Dara itu juga banyak di Jawa Barat. Otomatis ketika kita mau ngundang orang buat nikah, undang orang buat datang di pernikahan kita,
orang-orang itu datang dari luar kota, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Barat, nggak cuma orang Solo. Dan waktu itu aku ingat stresnya adalah pertama undangan, yang pertama orang-orang mau datang dari luar kota, tiba-tiba ngabarin bahwa mereka batal buat datang. Terus waktu itu kita udah lumayan stres ya, kayak kita udah merencanakan pernikahan kita sedemikian rupa, udah berbulan-bulan kita persiapan pernikahan untuk ya kayak orang ini, tamu ini duduk di sini. Itu kayak itu udah lumayan persiapan banget ya. Kayak kita udah benar-benar merencanakan pernikahan, kedatangan mereka. Tapi ya kena tembak dor gitu, itu kayak rasanya wah, ya. Wah, nggak bisa kalau dibayangin lagi kayak aduh. Itu yang pertama. Tapi akhirnya waktu itu kita sempat mikir ya kalau ya udah. Iya. Kalau yang datang mau berapapun yang datang kayak ya kita terima. Ya kita terima. Dan kayak waktu itu kita cuman bisa berdoa sih. Dan cuman bisa berserah sama Mungkin Tuhan. sebelum masalah itu ya bukan masalah undangan juga sih. Kayak aku dulu kalau aku takut ya ketika kita digerebek hari H pernikahan kita yang kena demo juga. Kita kena masalah entah jelek-jeleknya, apalagi kita nikahnya di gereja. Terus pernikahan kita lumayan di gereja pusat kota Solo. Lumayan nanti didatangi, negatif tingginya, overthinkingnya tuh kayak nanti kalau demo lagi gimana. Dan juga ingat gak 17/8? Oh iya, itu deadline-nya pas tanggal kita nikah ya. Iya, jadi kita nikah tanggal 6 September. Teman-teman kalau ingat 17/8, tuntutan rakyat Indonesia yang pada pemerintah itu. Pink hijau itu. Iya. Itu deadline-nya tanggal 5 hari Jumatnya. Jadi dulu dulu overthinkingnya kita itu kalau amit-amit nih tanggal 5, wah berarti tanggal 6 nih bakalan lebih parah mungkin. Parah lagi. Udah ketar-ketir ya. Benar-benar. Udah kayak was-was, aduh kayak gimana ini, bla bla bla. Wah, kalau ingat itu. Wah, nggak bisa. Pengujian iman sih itu. Dan betul. Dulu aku ingat kita sempat lumayan sepakat kalau ya udah yang penting gerejanya. Acara resepsi, acara malamnya itu ya udah lihat nanti, dan itu bukan sesuatu yang utama karena kita menikah ya utamanya dari di gerejanya, benar ya. Betul. Waktu itu keluarga kita juga membahas itu, kita fokusnya di gerejanya aja. Tapi sebagai manusia ya nggak bisa dipungkiri juga, wah kita sangat ketakutan. Kamu ingat nggak H-7 keadaan kita gimana itu? Iyalah, kayak kita cuma bisa berdoa sambil menangis bahkan gitu. Aku ingat dulu kita doa kayak hadap-hadapan ya. Kita masih Surabaya tuh. Doa gandengan tangan terus sambil nangis. Iya, karena kayak ya wes kayak nggak bisa ngapa-ngapa kayak gitu. Kayak yang bisa kita lakuin ya cuma berdoa dan kayak wes berserahlah sama Tuhan. Iya. Kayak kita suruh nyetop, jangan demo, nggak mungkin. Siapa kita? Iya. Kalau demo, kalau nikahnya kita diundur, nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Kalau kita dulu sempat ada mikir apa kasih pengamanan tambahan juga nggak mungkin gitu loh. Kayak akhirnya ya aku inget di situ benar-benar iman kita diuji. Betul. Menurut kita momen iman kita diuji saat itu ketika H-7, ketika dengan semua kondisi negara kayak gitu kita cuman bisa berdoa, dan setelah doa kita sambil nangis itu ya. Betul. Kayak yang aku rasain ya, ketika setelah doa kayak hati itu benar-benar terasa tenang banget. Yeah. Kayak setiap lega kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang kita pikirkan itu kayak seketika hilang kayak gitu. Gak tahu ya, yang aku rasain itu sih. Iya, aku juga ngerasa gitu sih. Kayak setelah semuanya terluapkan dengan doa, itu kayak wah, setelah itu kayak tenang, damai, kayak merasa kayak oke, kayak Tuhan berserta kita, kayak Tuhan akan yang on control kayak gitu. Meskipun masalahnya masih ada. Betul, meskipun masalahnya masih ada, dan aku ingat di situ lebih ke momen kita beneran berserah. Kayak orang bilang beda tuh, terserah sama berserah. Terserah itu lebih ke ya udah aku masa bodoh, Tuhan yang atur, Tuhan urusannya Tuhan ini. Tapi kalau berserah ya kita berusaha semaksimalnya kita
yang kita nggak bisa lakukan, yaitu kita harus Betul. berserah kepada Tuhan. Kayak Romo yang berkatin kita juga kasih bilang sama kita kan, kayak kita tuh curhat sama Romo gitu. Aduh Romo gimana ya ini, kayak kok mendekati hari H malah kayak gini, ada demo segala macam. Romonya cuman bilang apa? Berdoa. Oh iya, berdoa. Berdoa, kamu cuman Berdoalah. yang kalian bisa lakukan cuman berdoa, sisanya biar Tuhan yang lakukan Iya, kayak gitu iya, kayak. iya. Wah. Kayak aku merasa kayak wah, keren sih, kayak emang bener-bener Tuhan yang bekerja semua nih gitu loh. Kita beneran berserah. Ya udah, kita udah mengusahakan semua yang bisa kita lakukan. Ya udah, Tuhan, kita menyerahkan kendalinya di tangan-Mu. Betul. Kita menyerahkan segala kondisi negara kita, terutama pernikahan kita ya, itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ya udah, Puji Tuhan setelah menikah, setelah saat menikah. setelah doa, ya udah tenang menjalani hari sampai mendekati hari H, kita lebih ke berserah. Apapun keadaannya, Tuhan udah atur. Kita percaya sih. Iya. Dan puji Tuhannya kayak Iya. nothing happen. Kayak benar-benar kayak apa yang kita pikirkan akan terjadi demo yang lebih besar atau apa para tamu undangan gak ada yang datang atau gimana, kayak nggak terjadi semuanya itu. Iya. Kayak semuanya aman, damai, tentram. Tamu juga hampir penuh. Maksudnya misal dari 100% yang kita undang, ini 95% ya? Ya, tetap datang. Tetap gitu datang. Yang pertama ngomong datang, terus ngomong nggak datang, Akhirnya datang. akhirnya datang lagi. Betul. Dan demo yang kita takutkan ya nggak ada. Betul. Dan puji Tuhan kondisi negara sangat pulih loh, sangat kondusif. Kayak wah itu Amazing sih. kita beneran percaya bahwa ketika Tuhan bekerja, ya Tuhan bekerja. Betul. Waktu setelah itu kita cuma bisa bersyukur sih, Benar-benar. kayak Tuhan sungguh baik berkarya dalam hidup kita. Kamu ingat ada quotes, ketika Tuhan buka pintu, Tuhan akan buka jalan. ya. Jadi kita percaya di sini kalau Tuhan udah buka pintu nih buat kita, mulai dari ketemu, pacaran, persiapan pernikahan, itu pintu yang udah dibuka terus sama Tuhan. Dan kita percaya ketika Tuhan udah buka pintu untuk kita, Tuhan juga akan buka jalan buat kita. Dan mungkin buat teman-teman juga, ketika Tuhan udah buka pintu dalam kehidupan teman-teman, entah itu kesempatan, pelajaran apapun, ya Walaupun di tengahnya ada masalah, gelombang, apapun, kayak percayalah Tuhan akan juga buka jalan. Amin. Dan puji Tuhan, pernikahan kita sangat lancar ya. Puji Tuhan. Tanggal 6 itu 6 September. Di luar kendali kita sih. Di luar kendali kita, hanya kemuliaan Tuhan sih. Betul. Weh. Jadi kalau udah 3 tahun nikah nih, kita sungguh sangat mensyukuri ya momen pernikahan kita itu. Iya gak sih? Iya. 3 tahun. Kok 3 tahun? 3 bulan pernikahan kita sangat mensyukuri ya. Iya benar-benar. Mungkin kalau misal kita nanti udah berapa tahun pernikahan, kita bikin video lagi. Iya, dan rasanya kalau kita flashback ingat-ingat lagi, ini masih teringat sih. Benar. Kayak momen-momen ini kayak masih teringat jelas kayak gitu. Iya, puji Tuhan. Jadi mungkin ya udah begitulah kisah pernikahan kita dengan segala rintangan dan tantangannya ya. Betul. Yaitu mungkin cukup aja sampai sini, aku udah mulai ngantuk. Udah malam, soalnya bobok abis ini. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin bincang di ranjang kita, bincang-bincang di ranjang kita ini, bincang di ranjang. Teman-teman kalau ada mungkin mau apa ya? Sharing atau misal kalian punya pengalaman kayak, oh iya dulu aku waktu proses pernikahan aku juga ngalamin masalah ini itu, boleh kontak kita. Nanti mungkin kita bisa sharing bareng kali ya. Benar, kita bisa sharing bareng, kita bahas-bahas juga. Benar. Atau mungkin nggak harus tentang pernikahan, mungkin dalam pergumulan ketika masih pacaran atau apa, bisa sharing ke kita, bisa komen. Dan juga selain komen jangan lupa like, subscribe, share juga video ini buat teman-teman kalian yang lain supaya bisa jadi berkat untuk teman kalian yang lain. Amin. Dan jangan lupa follow kita di sosial media di Warta Hagia. Kita juga rutin upload konten di sana dan kita bisa saling tukar pikiran
tuker pembahasan tentang iman kita di Iman Katolik di Wartahagia di Instagram. Sampai itu dan good night. Bye bye. Bye-bye. Good night. God bless. God bless.